Pada episode sebelumnya, Yuta bertarung melawan Uro Takako sementara Rika berhadapan dengan Ryu Ishigori. Dalam pertarungan yang sengit, ketiganya mengeluarkan domain expansion secara bersamaan. Namun akibat dari hal tersebut, ditambah lagi kemunculan Kuraurushi, membuat penghalang domain malah hancur. Setelah itu, Yuta memanfaatkan kebingungan Uro untuk menghajarnya. Ditambah lagi, Ryu yang mengarahkan Granite Blast menjadikan Uro orang pertama yang tumbang. Kini pertarungan akan terfokus pada Yuta melawan Ryu Ishigori. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Kini Yuta dan Ryu bertarung satu lawan satu untuk mendapatkan predikat siapa yang terkuat di koloni Sendai. Yuta berpikir jika menembakkan ledakan besar dan akurat hanya bisa dilakukan jika Rika berada dalam wujud sempurnanya. Sementara saat ini, kekuatan Yuta melemah sehingga Ryu masih unggul dalam hal energi kutukan. Oleh karena itu, Yuta berencana menyerang Ryu secara maksimal sebelum Ryu mencapai kekuatan maksimumnya. Sementara Ryu sendiri saat ini sangat bersemangat karena mendapatkan lawan yang sangat tangguh. Bertarung melawan Yuta membuat Ryu mendapatkan keinginan bertarung yang lebih lagi. Kemudian keduanya langsung menembakkan energi kutukan satu sama lain sehingga terjadi ledakan besar tepat di tengah-tengah pertarungan. Baik Yuta maupun Ryu akan habis-habisan dalam pertarungan kali ini. Tak mau tinggal diam, Yuta kembali mengeluarkan tekniknya untuk membuat ledakan supaya bisa mengecoh Ryu. Melihat strategi Yuta membuat Ryu malah semakin bersemangat karena dia sudah lama tidak menikmati pertarungan yang begitu intens. Bahkan dengan tertawa lepas, Ryu berteriak kepada Yuta supaya ia bisa melanjutkan pertarungannya sampai keduanya remuk. Kali ini gantian Rika yang menembakkan ledakan laser kepada Ryu Ishigori. Sementara itu Yuta berlari dengan cepat ke arah musuhnya sendirian. Sehingga saat ini Ryu harus menghadapi tembakan Rika dan juga serangan Yuta dari jarak dekat. Sejak awal, Ryu tidak menyadari jika Rika bisa menembakkan ledakan sendiri tanpa adanya Yuta. Akan tetapi, sebagai penyihir yang menggunakan teknik tembakan energi, dia juga pasti sudah tahu cara menghindari serangan tersebut. Oleh karena itu, Ryu langsung mengerahkan tangannya untuk membelah tembakan Rika sehingga serangan itu tidak mengenainya. Namun, Yuta masih belum berhenti untuk menyerang Ryu dari jarak dekat. Akan tetapi, Ryu yakin bahwa apapun yang Yuta lakukan, ia pasti bisa melakukannya juga. Karena Ryu yakin bahwa kekuatan Yuta sudah melemah. Saat Yuta mendekati tubuh Ryu, di sana Ryu sangat yakin bahwa ketika Yuta bertarung menggunakan domain expansion, saat ini Yuta masih belum pulih dengan sempurna. Oleh karena itu, saat Yuta mendekat, ia menggunakan kesempatan itu untuk mencoba menembak Yuta menggunakan teknik kutukannya. Saat ini, Ryu Ishigori mengaktifkan teknik Granite Blast dari jarak super dekat untuk menghabisi Yuta di sana. Akan tetapi, semua dugaan Ryu yang menganggap Yuta melemah sama sekali keliru. Karena saat tembakan tersebut dilepaskan, Yuta mampu membelokkan teknik andalan Ryu tersebut dengan mudah sehingga Granite Blast malah mengarah ke atas. Melihat fakta tersebut, membuat Ryu sangat tercengang karena ternyata Yuta sudah pulih sepenuhnya. Dan yang membuat Ryu kaget bukan main karena barusan Yuta menggunakan teknik milik Uro Takako untuk membelokkan tembakan Granite Blast. Sebenarnya, sejak awal Ryu sudah curiga ketika Yuta menggunakan teknik Curse Pitch. Ia berpikir jika Rika dan Yuta memiliki teknik kutukan yang berbeda. Namun ternyata Ryu salah. Teknik sebenarnya yang Yuta miliki adalah mimikri atau teknik peniru. Namun Ryu menilai pasti ada syarat untuk melakukan teknik tersebut. Yang tidak diketahui Ryu adalah kapan Yuta memenuhi persyaratan tersebut. Setelah Ryu mengingatnya kembali, ia baru sadar jika syarat itu dipenuhi Yuta saat Rika memutuskan lengan Uro di pertarungan sebelumnya. Sedetik kemudian, Yuta menggunakan teknik Uro kembali untuk melakukan serangan mematikan kepada Ryu Ishigori. Efek dari serangan tersebut membuat Ryu terluka begitu parah. Tak berhenti sampai di situ, setelah Yuta menggunakan teknik Uro, kini gantian Rika yang memberikan serangan langsung kepada Ryu dengan pukulannya yang sangat keras. Namun, waktu 5 menit telah berlalu sehingga batas koneksi antara Rika dan Yuta telah berakhir. Dengan wajah yang sudah berlumuran darah, Ryu Ishigori mencoba memberikan perlawanan dengan melakukan serangan fisik. Efek dari pukulan Ryu membuat Rika terpental dengan sangat keras. Pukulan Ryu memang sulit untuk dihindari, bahkan ketika Rika masih dalam wujud sempurnanya.
Namun saat ini, Rika telah mencapai batasnya, sehingga Yuta harus bertarung sendirian mengandalkan kemampuannya sendiri. Meski begitu, Yuta adalah penyihir special grade yang kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Yuta melakukan serangan kepada Ryu yang hanya bisa bertahan. Dalam kesempatan tersebut, Yuta menghajar Ryu habis-habisan hanya dengan serangan fisiknya. Terlihat, Ryu juga sudah kepayahan dalam menghadapi kecepatan serangan Yuta yang luar biasa. Bahkan, Ryu sendiri mengakui bahwa ia tidak menyangka jika ternyata Yuta masih memiliki sisa kekuatan bahkan setelah mengerahkan segalanya ketika bertarung bersama Rika. Saat ini, Yuta dan Ryu bertarung habis-habisan untuk menentukan siapa pemenang dalam pertarungan di koloni Sendai. Keduanya sudah menunjukkan kemampuannya hingga detik terakhir. Akan tetapi, dalam satu momen, Yuta berhasil mengunci pergerakan Ryu di dalam lingkaran yang sebelumnya sudah Yuta siapkan. Melihat Yuta mendesaknya ke tempat tersebut, Ryu langsung menyadari ada sesuatu yang datang dari atas. Lalu sesaat kemudian, tembakan Granite Blast mengenai tubuh Ryu Ishigori secara presisi. Ini adalah kali kedua Ryu terkena efek dari teknik kutukannya sendiri, sehingga membuatnya langsung tumbang seketika di hadapan Yuta. Dengan kecerdasan yang Yuta miliki, dia menggunakan teknik Uro untuk mengembalikan lintasan Granite Blast sebelumnya ke titik awal. Menyadari bahwa ia sudah kalah, Ryu mengucapkan terima kasih kepada Yuta yang telah memberinya makanan penutup yang luar biasa. Dengan pertarungan yang sangat sengit, Ryu berkata bahwa dia sudah kenyang dalam keikutsertaannya di Cooling Game. Kini Yuta telah resmi mengalahkan semua penyihir kuat yang ada di koloni Sendai. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Setelah Ryu mengakui kekalahannya, dia berkata pada Yuta jika dia adalah orang yang terlalu baik. Sementara Yuta yang sedang melamun masih mendengar gumaman Ryu jika itu bukanlah sebuah pujian. Lalu sembari terkapar tak berdaya, Ryu berkata mengampuni penyihir yang serius bertarung sampai mati itu tidak berguna. Uro juga mengatakan hal yang sama. Ryu malah kaget saat mendengar Uro masih hidup. Namun dia berpikir jika itu masuk akal karena setelah penggunaan domain ledakannya bisa jadi sangat kuat. Yuta berkata jika wanita itu terus merengek. Ia juga bertanya apakah Ryu dan Uro sedang bertengkar. Lalu Ryu menjawab jika kondisinya bisa dibilang seperti itu. Namun Yuta meminta tolong pada Ryu untuk berlaku lebih baik karena semua yang dilakukan Yuta akan berakhir dengan kekerasan. Lebih lanjut lagi, Yuta menyampaikan jika Uro tidak mendengarkannya karena ia diberkati. Kini Ryu bangkit dan duduk bersama Yuta memandangi lokasi pertarungan yang sudah hancur. Ryu yang sebenarnya tidak terlalu paham omongan Yuta, hanya mendengarkan ocehan lelaki itu saja. Namun Yuta kemudian meminta kepada Ryu supaya semua poinnya diberikan kepada Yuta. Lalu ia teringat pengumuman Kogane mengenai peraturan nomor 10 di mana player bisa mentransfer poinnya ke player lain. Mendengar permintaan Yuta, Ryu akhirnya paham kenapa Yuta tidak membunuhnya dan juga Uro. Itu semua karena poin yang dimiliki keduanya. Mendengar hal itu, Yuta menjawab supaya Ryu berterima kasih kepada temannya yang sudah menambahkan peraturan baru tersebut sehingga nyawanya terampuni. Kini setelah mendapatkan poin dari Uro Takako dan Ryu Ishigori, jumlah poin Yuta mencapai 200 poin. Namun dari kejauhan, penyihir kacangan mulai berjalan memasuki arena pertarungan Cooling Game. Dia adalah karakter beruntung bernama Miwa. Kini scene berpindah ke lokasi di sebuah publisher manga yang terlihat sepi. Di dalam bangunan tersebut, ada seorang editor yang bertanya kepada seorang mangaka kenapa dia bisa menjadi mangaka. Padahal tidak ada lisensi untuk mendapatkan pekerjaan itu. Kemudian editor tersebut bertanya apakah mangaka yang ada di depannya memiliki pengalaman serialisasi. Lalu apakah karyanya pernah dipublikasi juga. Mangaka tersebut menjawab semua pertanyaan editor yang ada di depannya meski cara duduknya tidak normal, di mana ia memilih untuk duduk di atas meja daripada di kursi. Saat editor tersebut memuji kelancaran bahasa Jepang mangaka di depannya, orang tersebut malah memuji balik. Sontak, editor tersebut kebingungan karena ia memang orang Jepang asli. Dia tumbuh dan berkembang di Jepang, jadi wajar jika dia lancar bahasa Jepang. Lalu mangaka tersebut menceritakan jika dia lahir dan besar di Perancis. Namun semua yang editor rasakan juga ia rasakan selama hidup. Mendengar hal itu, editor pun menilai jika mangaka yang ada di depannya adalah orang yang aneh.
Namun, lelaki di depannya tetap bersikap elegan sembari berkata jika setelah membaca manganya, editor tersebut akan menjalin hubungan yang bermanfaat dengannya. Kemudian, editor tersebut mulai melihat-lihat manga karya orang yang ada di depannya. Jika dilihat sekilas, sepertinya manga tersebut bergenre komedi dewasa. Setelah melihat karya mangaka tersebut, editornya pun menilai jika karya itu adalah karya yang biasa saja, karena berdasarkan legenda atau kisah klasik yang berorientasi pada orang dewasa. Mendengar karyanya disebut manga biasa, membuat mangaka tadi menjelaskan panjang lebar terkait keistimewaan manganya. Mendengar hal tersebut, sang editor kemudian menjelaskan jika ceritanya susah dipahami, padahal publishernya adalah majalah shonen. Ia menilai perkembangan cerita selanjutnya juga tidak jelas, apakah ingin berfokus ke komedi atau horor. Kalau campuran, nanti inti ceritanya malah jadi lemah. Selain itu, editor tersebut menjelaskan jika gambar pada manganya juga tidak layak. Ia menunjukkan salah satu panel di mana terdapat satu tokoh dengan jari yang bengkok, sehingga hal itu sangat tidak realistis. Namun saat pria tersebut menunjukkan gambar yang dimaksud, tiba-tiba saja jarinya diserobot lalu dipatahkan supaya terlihat realistis sama seperti apa yang ada di manga ciptaannya. Setelah melakukan hal gila tersebut, mangaka itu berteriak jika sekarang kondisinya sama seperti di manganya. Lagi pula, jika editor tersebut sangat suka realisme, lebih baik ia menonton live action atau movie dan foto saja. Lebih lanjut, mangaka tersebut marah bukan main dan membentak editor yang ada di depannya. Ia meragukan kualitas publisher tempat ia memberikan karya ciptaannya. Mangaka tersebut menilai jika gambarnya mengungkap keberanian dan gairah yang otentik. Kemudian setelah marah-marah tidak jelas dan mematahkan jari editornya, mangaka itu keluar dari ruangan karena ia menilai tidak ada gunanya bicara pada orang yang menolaknya. Kemudian, ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apa itu manga dan apa itu mangaka. Ternyata, sedari tadi adalah cerita mangaka tersebut kepada Hikari Kinji, yang saat ini menjawab pertanyaan mangaka tadi tentang apa itu manga dan mangaka, yang mana Hikari sendiri tidak tahu jawabannya. Kini keduanya terdiam di sebuah biang lala. Saat mangaka tersebut berkata mereka beruntung karena listrik masih menyala, Hikari menjawab jika ia tidak beruntung karena harus naik biang lala dengan sesama lelaki. Kemudian Hikari berkata jika yang dilakukannya adalah percobaan ketika suatu saat ia bisa bersama perempuan. Namun mangaka tersebut menilai jika Hikari terlalu optimis bahwa Tokyo bisa kembali normal setelah semua ini. Akan tetapi, Hikari mengatakan jika ia datang ke sini untuk melihat akhir semuanya dari jauh. Karena semenjak Cooling Game diadakan, tidak ada yang menerbitkan manga lagi. Sehingga pada akhirnya baik mangaka dan editor itu sama saja. Hikari berkata bahwa ia menghormati dan menyukai mereka. Mendengar perkataan Hikari Kinji, mangaka tersebut meminta satu hal kepadanya. Ia meminta alasan kepada Hikari Kinji kenapa ia harus bertarung dalam game ini. Karena sebagai seorang mangaka, dia berpikir harus memberikan alasan positif kepada para pembacanya. Lebih lanjut lagi, mangaka tersebut meminta untuk membuatnya membenci Hikari. Ia meminta Hikari untuk membuatnya membenci Hikari sampai ia ingin membunuhnya. Dengan senyuman manis, Hikari lalu bertanya untuk memastikan jika orang yang ada di depannya adalah seorang mangaka. Kemudian, Hikari berkata dengan sangat sinis, "Aku tidak akan membaca manga buatanmu meski kau memohon sekalipun. Aku tidak akan membaca karyamu yang suram itu. Dan satu lagi, berhentilah merengek otaku yang menjijikkan." Hikari mengatakan semua itu untuk memancing kemarahan mangaka di depannya. Dan sepertinya apa yang dilakukan Hikari berhasil. Kini mangaka tersebut menatap Hikari dengan penuh kebencian karena Hikari telah mengatakan sesuatu yang sangat menyakiti hati seorang mangaka. Kini pertarungan Hikari akan segera terjadi, namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.